Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Advent yang ketiga. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Hari ini bersama seluruh gereja, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dalam liturgi gereja, Minggu Advent ketiga disebut juga Minggu Gaudete, yang berarti sukacita. Lilin merah muda yang dinyalakan pada minggu ini mengajak kita untuk juga berkobar-kobar dalam sukacita di tengah masa penantian dan tobat ini. Bacaan suci pada hari Minggu Advent yang ketiga ini mengajak kita untuk menemukan dan mengenakan kembali kekhasan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup bersukacita dalam Tuhan di setiap situasi kehidupan yang kita alami. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang mengalami keraguan di dalam pengharapannya akan Yesus yang datang sebagai Mesias saat ia berada di dalam penjara. Namun keraguan Yohanes tersebut sebenarnya ingin mengarahkan pandangan dan hati para muridnya kepada Yesus. Yohanes Pembaptis sendiri adalah orang yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, dan ia sendiri telah mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Yohanes ingin para muridnya melihat dan mengalami Yesus di dalam hidup mereka.
Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Akhirnya para murid Yohanes dan Yohanes sendiri menemukan jawaban atas keraguan mereka. Dengan menunjukkan apa yang telah dilakukannya, Yesus menepis keraguan di dalam pengharapan mereka. Yesus ingin mereka pun akhirnya sampai pada sukacita berkat pengharapan mereka. Yesus ingin menunjukkan bahwa kedatangannya menghadirkan wajah sukacita bagi setiap orang, lebih-lebih bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Sebagaimana yang dilukiskan Yesaya, penginjil Matius juga menggambarkan bahwa Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya. Rahmat Allah itu bekerja dalam diri manusia dan tidak pernah mengecewakan manusia. Rahmat Allah itu selalu memberi penghiburan, kekuatan, dan sukacita. Hal itu tampak di mana orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberikan kabar baik. Inilah tanda sukacita dari rahmat Allah yang dihadirkan oleh Yesus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam hidup ini, seringkali kita terpenjara dalam kebutaan, ketulian, kelumpuhan untuk melihat dan mendengar serta menemukan Allah. Hal ini dapat terjadi karena kita membentengi diri dengan egoisme, karena kita berpikir kesusahan dan penderitaan hidup adalah akhir dari pengharapan dan tidak akan ada jalan menuju kebahagiaan dan sukacita. Kita hampir tidak pernah berefleksi, mengapa saya masih bisa bernapas, masih bisa berceramah dan berkarya dengan tugas-tugas saya. Inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur, bersukacita, dan berpengharapan. Sekali lagi, bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesuslah sukacita itu sendiri, dan di dalam pengharapan akan Dialah kita dihantar pada kebahagiaan yang besar, yakni bersatu dengan Allah sendiri. Orang yang selalu bersukacita di dalam hidupnya sekalipun terlilit berbagai persoalan, mengidentifikasikan iman dan pengharapan yang besar akan sebuah kebahagiaan sejati. Sukacita hendaknya menjadi spirit yang terus hidup bersama pengharapan itu. Untuk itu, marilah di masa Advent ini kita senantiasa bersukacita dalam pengharapan, karena masih diberi kesempatan untuk mengarahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Yesus, Sang Sukacita sejati, sambil melaksanakan laku tobat dan pembaharuan diri kita agar layak menerima Dia di dalam hati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami alami dalam hidup kami. Semoga berkat Roh Kudus-Mu, kami mampu meresapi firman-Mu sambil membiarkan diri kami dituntun olehnya untuk terus bersukacita di dalam pengharapan akan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.